teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast Fragile, podcast Afra dan Angel. Oke, jadi hari ini kita mau bahas soal hukum Indonesia nih. Waduh, hukum Indonesia, hukum apa nih, Jol? Kayaknya kita bakal bahas soal hukum hak cipta deh. Hukum hak cipta, kayaknya ini ada sangkut pautnya sama kasus viral yang udah lama-lama deh. Aduh, kasus apa itu, Fra? Kasus ayam geprek bensu, perebutan hak cipta, pernah denger? Pernah dengar sih, tapi kurang tahu detailnya. Coba deh ceritain. Nah, jadi awalnya ini ada perebutan hak paten antara merek ayam geprek bensu sama geprek bensu. Geprek bensu punyanya Ruben Onsu itu? Iya, betul banget. Waduh, coba lanjut. Selama ini, emang kamu ngira geprek bensu ini punya siapa? Punya Pak Benny atau punya Ruben Onsu nih? Aduh, kalau selama ini setahu aku sih geprek bensu ya punya Ruben Onsu ya, karena di mana-mana kebanyakan outlet dia sih. Iya, betul. Aku juga ngiranya begitu sih. Tapi di balik itu semua ternyata geprek bensu ini awalnya punya Pak Benny Sujono. Waduh. Terus? Nah, awal mulanya ini aku ceritain dulu ya biar kita yang dengar ngerti nih. Jadi Ninjo, di tanggal 25 September tahun 2018, Ruben Onsu itu tuh melayangkan gugatan ke PTM Geprek punyanya Bapak Benny di pengadilan negara. Waduh. Atas nama Jesli Handalim. Namun gugatan itu tuh ditolak Ninjo sama majelis hakim gitu. Waduh. Tapi aku pernah dengar sih kalau misalnya dari pihak yang digugat sama Ruben Onsu itu melayangkan gugatan balik, Fra. Nah itu tuh gimana tuh, Fra? Jadi sebelum Pak Benny melayangkan gugatan kepada Ruben Onsu, Ruben ini tuh sempat tidak menyerah dan melayangkan gugatan lagi untuk kedua kalinya pada 23 Agustus 2019, Jo. Wah, gila ya Ruben Onsu nih. Semangat tinggi juga ya. Iya. Tapi akhirnya ternyata dia yang salah ya, malah dia yang digugat lagi ya. Bener banget, Jo. Ternyata faktanya itu Pak Benny ini merupakan pemilik pertama yang sah dari logo ayam geprek tersebut, Jo. Waduh. Nah, dengan usahanya yang bernama ayam geprek, ternyata nih gugatan kembali oleh Pak Benny justru dikabulkan karena Pak Benny itu terbukti sudah mendaftarkan lukisan dan logo ayam geprek tersebut sebelum gugatan dari Ruben diajukan, Jo. Wah, berarti ternyata plot twist banget ya. Tapi bener banget sih, Fra. Soalnya kasus hak cipta logo ayam geprek bensu ini tuh benar-benar menjadi sorotan publik. Karena kasus ini menyangkut kompleksitas hak kekayaan intelektual dalam industri kuliner. Nah, bener. Tapi selain itu karena si Ruben Onsu-nya juga ini kan populer banget, Jo. Iya Siapa sih. yang nggak tahu Jal Ruben Onsu? Iya sih. Dia tuh dulu terkenal gara-gara apa ya Ruben Onsu ya? Setahu aku ya, si Ruben Onsu ini terkenal tuh gara-gara presenter ya. Dari sini juga publik pun dapat dipastikan tuh menganggap bahwa produk ini tuh merupakan produk asli Ruben Onsu kan pasti. Iya, tapi kita nggak nyangka ya kalau ternyata malah logo ini tuh punyanya si Pak Benny. Nah, dari kasus ini tuh kita bisa menarik garis bahwa ternyata ada loh undang-undang yang mendasari dari kasus-kasus ini. Wah, apa tuh Jol landasan hukumnya? Jadi sebenarnya landasan hukum dari kasus ini tuh ada beberapa ya, Fra. Yang pertama itu dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi undang-undang ini tuh mengatur tentang perlindungan hak cipta atas karya-karya yang orisinal dalam bidang seni, ilmu pengetahuan, dan sastra, termasuk desain grafis seperti logo ayam geprek ini. Aduh, baru tahu aku nih. Nah, sebenarnya ada lagi, Fra, selain yang tadi. Yang kedua itu ada unsur-unsur pelindungan hak cipta. Jadi gini, Fra, agar suatu karya itu dapat dilindungi hak ciptanya, dia itu harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama itu keorisinalan. Jadi, karya itu harus merupakan ciptaan baru dan bukan tiruan dari karya lain. Dari yang kita dengar tadi sih, kita kurang tahu ya kalau misalnya yang duluan bikin gambar itu siapa. Cuma bisa kita ketahui bahwa Pak Benny ini mendaftarkan hak ciptanya duluan. Nah, yang terakhir itu adalah unsur yang dituangkan dalam wujud yang konkret. Jadi, karya itu tuh harus dituangkan dalam wujud yang dapat diindra, seperti gambar, foto, atau desain grafis. Nah, menurut kamu gimana, Fra? Apakah logo ayam geprek bensu itu udah memenuhi unsur-unsur tadi belum? Menurut aku sudah sih ya. Betul juga sih ya, karena dalam wujud yang konkret tuh logo ini udah memenuhi ya, karena logo ini tuh jelas-jelas dituangkan dalam wujud gambar yang dapat diindra. Cuman untuk keorisinalan sama wujud ekspresi, logo ini tuh masih perlu diteliti apakah merupakan ciptaan baru atau hanya modifikasi dari logo lain. Karena adanya kasus ini tuh bikin kita bingung gak sih, Fra? Kita jadi bingung nih sebenarnya keorisinalannya itu seperti apa.
Betul. Nah, karena tadi udah disebutkan sama kamu, Dinjal, bahwa logo ayam geprek Bensu itu terbukti memenuhi unsur-unsur pelindungan hak cipta. Maka pihak yang menggunakan logo tersebut nih, tanpa izin dari pemilik hak cipta tersebut, dapat dianggap melakukan pelanggaran. Waduh. Nah, pelanggaran ini dikenakan sanksi hukum ya, berupa ganti rugi atau pidana. Waduh, berarti emang konsekuensinya tuh berat banget ya. Betul. Tapi emang kasus ini tuh menjadi kompleks karena emang banyak beberapa pihak yang ngeklaim nih kepemilikan hak cipta atas logo itu. Jadi selain itu juga terdapat banyak banget perdebatan mengenai makna keorisinalan dalam konteks desain logo itu. Oke, jadi dari kasus sama teori yang udah kita bahas tadi nih, Fra, menurut kamu sarannya gimana? Oke, ini menurut aku ya, Angel. Jadi kalau menurut aku, untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan komprehensif, diperlukan analisis yang mendalam, Angel, oleh ahli hukum atau pihak yang berwenang di bidang haki atau hak kekayaan intelektual. Jadi penting nih, Angel, untuk mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada sebelum mengambil kesimpulan. Waduh, berat banget ya bahasan kita hari ini, Fra. Keren sih, tapi ya berarti kesimpulan yang dapat kita ambil juga tuh, sebelum kita membuat logo atau sesuatu, lebih baik kita hak patenkan gak sih? Iya, betul banget. Karena kalau nggak di hak patenkan, takutnya malah jadi kayak gini nih. Iya, Ribet, repot banget kan? Saling menggugat-menggugat gitu ya. Oke Sobat Fragile, jadi segitu aja mungkin ya pembahasan kita tentang kasus hak cipta logo ayam geprek Bensu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat ya Fra, dan dapat meningkatkan pemahaman kita nih tentang hak kekayaan intelektual. Jadi Jel, kasus ini tuh jadi pengingat ya buat kita tentang pentingnya melindungi hak cipta. Mari teman-teman kita bersama-sama menjaga hak cipta dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kreasi dan inovasi. Keren banget. Nah sebelum aku tutup nih, aku pengen banget mengajak sobat-sobat semua untuk mencari informasi lebih lanjut tentang hak cipta dan desain logo. Kalian dapat membaca artikel, menonton video edukasi, atau mengikuti seminar terkait topik-topik ini. Dan jangan lupa ya untuk selalu menghargai karya orang lain. Oke, terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan membahas topik hukum yang menarik lainnya. Bye-bye!